Perkenalkan, nama saya Domingus Supamah, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, semester 5. Pada saat ini saya akan membuat video tentang karakteristik setiap fase perkembangan untuk pertemuan 15 untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, karakteristik perkembangan pada fase orok. Masa orok merupakan masa perkembangan yang terpendek dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Saat lahir pada umumnya berat badan orok kira-kira 3,5 kg dan panjangnya 50 cm. Selanjutnya kegiatan orok dibagi dalam dua. Kegiatan ini dibagi dalam dua, yaitu kegiatan menyeluruh dan kegiatan khusus. Yang ketiga, vulkanisasi. Yang keempat, perkembangan kepribadian. Masuk yang kedua B, fase bayi. Masa bayi dimulai sejak berakhirnya masa orok sampai akhir tahun kedua dari kehidupan. Masa bayi memiliki ciri-ciri perkembangan fisik, inteligensi, emosi, bahasa, bermain, pengertian. Nah, yang pertama, perkembangan fisik dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama pada tahun pertama, yang kedua pola perkembangan bayi, yang ketiga tinggi badan secara profesional, yang keempat dari 20 gigi seri kira-kira 16 setelah tumbuh, yang kelima pertumbuhan otak tanpa dengan bertambah besarnya ukuran, yang keenam organ keinderaan berkembang dengan cepat, yang terakhir fungsi-fungsi fisiologis. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bermain. Nah, perkembangan bermain ini dibagi dalam beberapa. Yang berikut selanjutnya perkembangan pengertian. Bayi memulai hidupnya dengan tidak mempunyai pengertian tentang apa yang di lingkungannya. Ya, selanjutnya menurut Erikson, Patrice Miller 1993, Sugus Robinson Amron, usia ini merupakan masa yang secara fisiologis amat fundamental bagi tahapan perkembangan berikutnya. Masa ini ditandai dengan sifat dasar tools as atau motors. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan beragama. Menurut Arnold Gesell, anak pada usia bayi sudah mempunyai perkembangan ketuhanan. Perasaan ini sangat mengagumkan perasaan penting dalam diri pribadi anak. Selanjutnya masuk yang ketiga atau C, fase prasekolah atau usia teman kanak-kanak. Ya, yang pertama itu perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatkan pertumbuhan tubuh baik menyangkut ukuran berat dan tinggi. Nah, selanjutnya yang kedua, perkembangan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada usia ini berada pada periode profesional, yaitu tahapan di mana anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Yang ketiga, perkembangan emosional. Pada masa 4 tahun, anak sudah mulai menyadari bahwa akunnya atau dirinya berbeda dengan bukan aku atau orang lain atau benda. Nah, dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang yang keempat, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada masa usia prasekolah dapat diklasifikasikan ke dalam dua tahap. Yang pertama, masa ketiga atau 2,0 usia sampai 2,6. Yang kedua, masa keempat 2,06 usia sampai 0,6 usia. Yang kelima, perkembangan sosial.
Pada usia persekolah atau terutama mulai usia 4 tahun, perkembangan sosial anak sudah tampak jelas. Nah, yang pertama, anak mulai mengetahui aturan-aturan baik di lingkungan luar maupun dalam. Yang kedua, sedikit anak-anak sudah mulai untuk benturan. 3, anak mulai menyadari hak. Yang keempat, anak mulai dapat bermain bersama anak-anak yang lain. Selanjutnya yang keenam, perkembangan bermain. Yang ketujuh, perkembangan kepribadian. Yang delapan, perkembangan moral. Yang kesembilan, perkembangan kesadaran beragama. Masuk ke 4 atau di fase sekolah atau usia sekolah dasar. Nah, yang pertama perkembangan intelektual. Yang kedua, perkembangan bahasa. Yang ketiga, perkembangan sosial. Yang keempat, perkembangan emosi. Yang kelima, perkembangan moral. Yang keenam, perkembangan penghayatan keagamaan. Yang ketujuh, perkembangan motorik. Nah, dalam perkembangan motorik ini ada motorik kasar dan motorik halus. Yang berikut atau fase remaja. Yang pertama, makna remaja. Yang kedua yaitu adalah belajar sosial. Yang ketiga, perkembangan perlengkapan atau dalam keluarga. Selanjutnya perkembangan sosial. Yang berikut perkembangan moral. Yang berikut perkembangan kepribadian. Ya, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang problema remaja. Dalam problema remaja ini, sebagai individu sedang berada dalam proses perkembangan atau menjadi atau becoming, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Sekian video dari saya untuk mata kuliah perkembangan peserta didik untuk pertemuan 15. Terima kasih.